Selamat siang adik-adik. Kita masuk di topik ke-6 ya, morfologi struktural. Kelanjutan dari minggu lalu kita proses endogenik bentang alam vulkanik ya. Sekarang masuk di bentang alam struktural. Kurang lebih ada 5 topik yang akan kita cover ya. Yang pertama pendahuluan terkait dengan mekanisme pembentukan bentang alam struktural ya, dan bagaimana identifikasinya. Kemudian setelah itu kita masuk berturut-turut kelompok bentang lahan struktural. Yang pertama yang dikontrol perlapisan ya, kemudian yang kedua dikontrol kekar, dan yang ketiga dikontrol patahan ya di situ. Dan terakhir nanti kita akhiri dengan klasifikasi bentuk muka bumi ya. Baik, kita masuk yang pertama dulu, topik pertama, pendahuluan. Jadi bentang alam struktural adalah bentang alam yang dibentuk oleh kontrol struktur geologi akibat adanya proses endogenik ya di situ. Nah, apa itu proses endogenik? Salah satunya adalah proses tektonik yang mengakibatkan adanya pengangkatan, retakan, patahan, dan lipatan pada tubuh batuan. Dan ketika kemudian berinteraksi dengan proses eksogenik di permukaan, mereka akan meninggalkan bentuk morfologi yang khas. Nah, pada foto ini kalau kita lihat, kita melihat jejak dari proses struktur tektonik ya, yaitu miringnya perlapisan batuan sedimen yang ada di foto ya. Walaupun dari foto ini yang dominan warna-warni itu merupakan hasil dari pelapukan kimiawi ya. Jadi sebetulnya ini kombinasi antara bentang alam struktural ya, proses tektonik dengan proses pelapukan eksogenik. Baik ya, jadi kalau ini masuk bentang alam struktural bukan? Termasuk karena dia miring ya, lapisannya termiringkan. Mari kita mundur dulu ya, melihat ke teori tektonika lempeng sebagai penggerak utama yang menghasilkan deformasi kerak bumi ya. Jadi bagian terluar bumi yaitu kerak, dan kemudian mantel yang menempel di bawahnya kita sebut sebagai mantel litosfer. Ini menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai litosferik ya di situ. Nah, lapisan litosfer ini terbagi-bagi menjadi beberapa potongan lempeng yang bergerak secara lateral satu sama lain. Walaupun ada gerak vertikalnya, tetapi di dalam teori tektonika lempeng yang dianggap dominan adalah gerak lateral ya di situ. Nah, pergerakan lempeng tersebut menghasilkan gaya tektonik ya, kemudian akibat gaya yang bekerja tersebut terjadilah deformasi pada batuan penyusun kerak bumi. Nah, kalau di gambar ini kalau kita lihat interaksi antar lempeng yang gerak secara lateral tadi dibatasi ada 3 saja ya. Yang pertama gerak saling menjauh, divergen, gerak saling berbenturan, konvergen ya di sini, di mana salah satu manifestasinya adalah vulkanisme di busur gunung api. Sementara kalau yang gerak saling menjauh itu minggu lalu kita pelajari vulkanisme di pemekaran kerak samudra ya akibat kompresi. Nah, yang ketiga dia saling berpapasan ya di sini. Ya, jadi gerak-gerak tersebut ya dia dipicu oleh mekanismenya sendiri. Yang pertama adalah arus konveksi pada mantel ya, yang kita sebut sebagai sel konveksi panas ya, yang bergerak secara konvektif panas dari dalam bumi. Dan ketika mantel yang bergerak secara konvektif tersebut bersinggungan dengan litosfer, maka litosfer bergerak ya. Itu mekanisme yang pertama ya. Yang kedua dorongan pemekaran. Jadi kita ketahui akibat dekompresi di sini terbentuk magma naik ke atas, dia akan mendorong lempeng untuk saling menjauh ya. Nah, itu mekanisme yang kedua. Kemudian mekanisme yang ketiga, tarikan subduksi. Jadi kalau kita lihat di sini, lempeng litosfer ini tebalnya ratusan kilometer, lebarnya ribuan kilometer ya. Tentu ketika dia masuk ke mantel, menggantung, itu menjadi sangat berat dan besar sekali gaya gravitasi yang bekerja pada ujung lempeng yang subduksi tersebut. Karena kita ketahui gaya gravitasi bekerja pada benda miring ya di situ. Seperti yang pernah kita pelajari pada gerakan massa. Nah, karena di posisinya miring masuk ke dalam mantel, maka bekerja gaya gravitasi. Gravitasi ini akan menarik ujung lempeng ini untuk terus turun ke dalam mantel, sambil dia menyeret ekornya yang ada di permukaan. Jadi bergeraklah lempeng tersebut.
Nah, jadi 3 mekanisme ini menyebabkan lempeng-lempeng terus secara konstan bergerak ya di situ, dan pergerakan tersebut, interaksi antar lempeng itu kemudian selanjutnya akan menghasilkan gaya tektonik yang kita sebut sebagai stres ya. Nah, stres ini sebetulnya adalah gaya persatuan luas ya di situ. Jadi gaya eksternal hasil dari pergerakan lempeng tersebut ya di situ, kemudian dia menyebabkan kerak bumi itu mengalami gaya eksternal di situ ya, gaya yang dihasilkan dari pergerakan lempeng yang kita sebut sebagai stres. Dan ada 3 jenis stres yang bekerja di kerak bumi kita: tensional, regangan ekstensi ya, yang kedua kompresional atau kontraksi, dan yang ketiga shear atau geseran ya. Nah, kalau yang tensional ya dia sifatnya dia memanjang, jadi kerak bumi kita ditarik jauh gitu ya, sehingga dia semakin memanjang ya, lengthening atau volumenya, ruangnya bertambah gitu ya, ruangannya bertambah. Nah, itu kita sebut sebagai ekstensi ya. Sementara kalau kita tekan gitu ya, dengan stres kompresional, maka ruangannya jadi sempit ya, jadi dia mengalami pemendekan. Nah, akibatnya batuan-batuan kerak itu ya mau nggak mau harus bergerak menuju ke permukaan bumi ya, dengan kelipatan maupun sesar-sesar naik. Konvensional tadi karena ruangannya bertambah, volumenya tetap ya, maka batuan kerak bumi tadi akan jatuh ke bawah gitu ya, membentuk sesar-sesar turun. Nah, yang ketiga, shearing atau pergeseran di sini dia disebut juga sebagai konservatif karena memang tidak ada penambahan ruang ya di sini. Penambahan atau perubahan ruangannya tidak bertambah, tidak memendek, tidak memanjang juga ya, tetap saja cuma dia saling bergeser ya di situ. Nah, itu yang stres yang bekerja di kerak bumi. Nah, stres ini yang kemudian kalau kita lihat dia akan menghasilkan deformasi pada batuan-batuan penyusun kerak ya. Jadi dia termiringkan, terlipatkan, ya, terpatahkan di sana. Nah, jadi kita masuk kemudian deformasi ya, adalah proses perubahan pada batuan akibat terkena stres ya di situ. Ada 2 proses perubahan yang terjadi ya, perubahan yang dialami batuan. Yang pertama perubahan kedudukan. Nah, perubahan kedudukan di sini terbagi 2 juga, bergeser, translasi, atau berputar, terpuntir atau rotasi. Jadi ada 2 ya. Jadi kalau pergeseran seperti di sini sesar turun ya, kalau rotasi yang seperti ini, seperti dia terkena sesar atau termiringkan ya di situ. Nah, yang jenis yang kedua selain perubahan kedudukan itu adalah perubahan bentuk. Jadi bentuknya berubah sama sekali seperti yang kita lihat di foto kanan bawah ini. Sebelumnya dia lapisan-lapisan mendatar gitu ya, sekarang dia seperti lipatan-lipatan kain ya. Jadi bentuknya betul-betul berubah, yang kita sebut sebagai distorsi atau strain. Nah, jadi deformasi bisa akibat stres, baik stres tensional, kompresif, maupun shear, itu pasti akan menghasilkan salah satu atau beberapa dari jenis deformasi ini ya, baik berubah kedudukan maupun berubah bentuk. Nah, pada akhirnya batuan yang berubah ini itu kemudian karena di permukaan ya, dia akan berinteraksi dengan proses eksogenik, dia akan menghasilkan bentuk topografi yang khas yang kita sebut sebagai bentuk bentang alam struktural ya. Nah, untuk identifikasi bentang alam struktural kita menggunakan 3 unsur. Yang pertama pola penyaluran, yang kedua kelurusan, dan yang ketiga perubahan aliran sungai tiba-tiba ya di situ. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini struktur geologi yang berkembang ya pada sketsa ini adalah ada 2 ya, lipatan di sini. Jadi ada anticline, syncline ya, anticline, syncline ya di sini. Kemudian ada pecahannya di sini. Kalau kita lihat kemudian karena dia terletak di permukaan, maka terjadi erosi ya di sini. Baik oleh sungai yang bersifat diskordan, ini dia memotong semua lapisan ya sebagai sungai yang bersifat antecedent ya di sini. Kemudian kita juga bisa melihat berkembangnya anak sungai dengan pola sequent, obsequent gitu ya, kemudian subsequent juga lengkap di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada pelapisan yang putus dan rapi sekali ya, menjadi lembah lurus. Nah, ini kita sebut sebagai lineament ya, termasuk juga punggungan batuan yang resisten ini ya. Jadi batuan yang resisten itu akan menghasilkan
topografi yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak resisten di situ. Oke, kita lihat satu-satu. Kalau pola penyaluran ya di sini sudah kita bahas di bentang alam fluvial. Jadi yang bersifat akordan itu dia mencerminkan kontrol struktur geologi. Contohnya rektangular ya di sini. Ini akibat tekar yang saling tegak lurus, trellis. Ini pada perlipatan yang sudah tererosi ya di sini. Kemudian ada juga perlipatan yang bentuknya kubah maupun cekungan. Nah, di sini dia akan menghasilkan pola penyaluran yang melingkar ya, mengikuti batuan-batuannya perselingan resisten dan tidak resisten tadi. Nah, pola penyaluran yang melingkar ini kita sebut sebagai anular. Pola penyaluran ada banyak ya, kalian sudah pelajari itu di praktikum. Contoh subdendritik ini dikontrol oleh kekar yang saling paralel satu sama lain ya di sini. Bedanya dengan dendritik apa? Sudut ya, sudut antar percabangan sungai. Karena kalau dendritik itu cenderung dia akan menyudut lancip, tapi kalau hampir tegak lurus ya di situ jelas dia ada kontrol struktur sehingga dia disebut bukan lagi dendritik tetapi subdendritik. Kemudian ini yang trellis kalau kita lihat ya, jadi jadi bentuk perlipatan ya di situ. Selain itu biasanya kalau perlipatan itu kan ada rekah-rekahan ya, karena dia selain paralel juga ada tegak lurus sehingga kemudian bisa ditempati oleh aliran sungai. Kalau lipatannya, kalau tadi lipatannya lipatan biasa ya di situ. Jadi dia nanti kita kenal sebagai miring dua arah, tapi kalau menunjam atau miring tiga arah, dia akan menghasilkan pola penyaluran trellis terlengkungkan. Jadi kalau kalian lihat di sini, yang di atas ini trellis ya, tetapi melengkung, gitu ya. Jadi ini trellis terlengkungkan itu akibat lipatan menunjam. Ada juga trellis patahan. Bedanya apa? Coba kalian perhatikan sini ada percabangan sungai yang dia mirip dendritik nih. Ya, tetapi anak-anak sungainya itu tegak lurus. Ya, di sini. Kalau di trellis sebelumnya nggak ada nih ya. Di sini cabang-cabang yang menuju lancip ini. Nah, sekarang ada. Nah, ini menunjukkan dia trellis patahan ya di situ. Kemudian ini trellis kekar. Trellis kekar ya tidak melulu dibentuk oleh lipatan ya, tapi di sini ada kekar juga berperan. Anak-anak sungainya ya, sungai Orde 1, Orde 2 ya. Ini bentuk tegak lurus dengan Orde 3-nya, tetapi Orde 3 dengan Orde yang lebih besar. Induknya, kalian perhatikan induknya sendiri dia tidak saling tegak lurus ya. Nah, menunjukkan ada kontrol struktur patahan atau kekar ya di sini. Dia disebut sebagai trellis kekar. Kemudian ada rektangular. Nah, rektangular ini kekar atau patahan saling tegak lurus. Ya, kita bisa perhatikan belokan-belokan sungai di sini dia tegak lurus ya. Nah, ini disebut rektangular. Jadi kekar atau patahannya saling tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, dia akan menghasilkan angulet. Ya. Nah, di sini kan ada tegak lurus ya di sini, tetapi kita perhatikan di sini tidak tegak lurus. Dia seperti dendritik sedikit ya. Nah, di sini kita tidak tegak lurus. Nah, ini adalah angulet. Ini anular yang berhubungan atau cekungan ya di sini, jadi dia melingkar. Ya, di situ. Kemudian converted. Nah, ini yang kompleks ya. Jadi ada patahan, ada lipatan di sini. Kemudian batuannya umumnya metamorfik juga. Jadi kompleks walaupun pola dasarnya mirip trellis juga ya di sini. Karena dia memang ada lipatannya di sini. Seperti trellis terlengkungkan. Baik ya, itu mengenai pola penyaluran ya. Jadi itu memang perlu latihan ya di situ. Jadi tidak cukup hanya dihafal, tapi kalian harus men-challenge diri kalian ya untuk mengamati banyak peta pola pengaliran ya dan mencoba menafsirkannya. Kemudian kelurusan. Ini indikasi kedua, ya indikator kedua adalah kelurusan punggungan atau lembah. Ya di sini. Nah, ini ada punggungan atau lembah. Kelurusan ini bisa dibentuk oleh perlapisan lipatan ya di sini. Seperti punggungan antiklim ya, atau lembah siklim di sini ya, di situ. Nah, ini dia akan bentuk sesuatu yang memanjang lurus ya di situ. Ada peta yang kita amati. Atau bisa juga pada patahan ya. Patahan di sini misalkan punggungan yang tinggi yang di sini ya horse sama rendahannya graben. Nah, ini kan dia memanjang lurus gitu ya. Termasuk juga gawir. Gawir itu adalah tebing yang membatasi antara tinggian sama rendahan ini ya di situ.
Nah, ini adalah apa namanya, lurus juga ya bentuknya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi kelurusan-kelurusan itu menjadi kunci utama untuk menafsirkan apakah kita bekerja di daerah struktural atau bukan. Pembelokan sungai, nah ini khusus untuk patahan aktif. Patahan aktif itu adalah patahan yang bekerja, paling pernah bergerak ya patahannya, menyobek kerak bumi, permukaan bumi kita paling tidak dalam 10.000 tahun terakhir. Mengapa angka 10.000 tahun muncul? Karena itu adalah angka yang batas di mana sedimen-sedimen Holosen yang belum terlitifikasi dipisahkan dengan Plistosen yang lebih tua dari 10.000 yang sudah mengalami litifikasi. Karena sedimen yang paling muda itu biasanya belum terlitifikasi, kemudian dia kalau kita lihat sungai ini kan dia membawa sedimen-sedimen yang belum terlitifikasi ya, atau sungainya kemudian mengalami pembelokan yang jelas menunjukkan sesarnya patahan ini bergerak paling tidak pernah dalam 10.000 tahun terakhir gitu ya. Kenapa? Karena ya sedimennya masih sedimen yang belum terlitifikasi dan yang membawanya sudah bergeser ya. Nah, ini hanya untuk yang apa namanya, patahan aktif ya. Kalau patahan yang lebih tua kita tidak menggunakan pembelokan sungai ya, harus agak hati-hati. Baik ya, kita masuk jenis-jenis bentang alam struktural ya. Jadi berdasarkan pada kelompoknya kita ada di mana nih tergantung pada struktur geologi yang dominan ya. Yang pertama perlapisan batuan yang horizontal maupun miring, yang kedua kekar, dan yang ketiga patahan. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama yang dikontrol perlapisan dulu ya. Nah, perlapisan batuan ini karena kita ketahui perlapisan batuan sedimen itu ada yang resisten, ada yang tidak resisten ya. Ada yang mudah lapuk, mudah dierosi, ada yang dia sulit lapuk dan sulit dierosi sehingga dia menghasilkan satu topografi yang menonjol ya di situ. Nah, berdasarkan kedudukan perlapisan kita bagi menjadi kurang lebih 5 ya. Yang horizontal, kemudian miring landai, kemudian miring sedang, miringnya besar, kemudian yang tegak ya di situ. Nah, di sini kalau di horizontal ya di sini kita lihat dia terhadap apa namanya gawi atau tebing-tebingnya itu adalah hasil erosional semua ya di sini. Nah, biasanya di kakinya talus gitu ya hasil dari gerakan massa. Sementara kalau dia sudah miring ya, baik mulai dari miring landai sampai miring yang besar, kita harus bisa mengidentifikasi dua jenis lereng ya di situ. Jadi lerengnya di sini ada dua lereng yang dibentuk oleh perlapisan kita sebut sebagai deep slope dan lereng yang dibentuk oleh erosi. Jadi ujung perlapisan kan tererosi ya. Nah, tebingnya ini kita sebut sebagai scarp slope. Jadi kalian harus bisa membedakan mana scarp slope, mana deep slope. Ya, intinya scarp slope hasil erosi, deep slope dibentuk oleh perlapisan yang miring. Nah, kalau miringnya landai tadi ya 10-25 derajat itu kita sebut sebagai cuesta, 25-45 kita sebut sebagai homoclinal ridge ya, kemudian lebih besar dari apa namanya 45 itu kita sebut hawkback, dan kalau tegak kita sebut sebagai razorback. Perhatikan dari cuesta sampai hawkback di sini itu dia masih memiliki deep slope dan scarp slope ya, masih bisa kita bedakan. Ini scarp slope, ini deep slope, ini scarp slope, ini deep slope. Tapi begitu dia udah tegak, maka kedua sisinya itu akan ditempati oleh talus alias hasil erosi ya. Nah, itu jadi kalau razorback itu nggak punya deep slope ya, karena dia udah tegak ya, dia otomatis semua lerengnya merupakan lereng scarp slope. Kita lihat satu-satu yang horizontal ya. Plato Mesa Butte, nah ini hanya perbandingan pada lebar dan tinggi ya. Jadi plato itu lebar sekali gitu ya. Ini biasanya dia menjadi dataran tinggi karena dia batuannya resisten gitu ya di situ, horizontal resisten. Nah, tapi ini juga akan mulai tererosi gitu ya, sehingga bagian-bagian yang mulai tererosi kita sebut sebagai mesa apabila lebarnya lebih besar daripada tingginya. Kita sebut butte kalau lebarnya lebih kecil daripada tingginya ya di sini. Di kakinya ini kita jumpai hasil perombakan gerakan massa seperti ini, kita sebut sebagai talus ya. Ada lagi yang keempat yaitu pinnacle. Pinnacle itu jarum ya, di sini seperti ini jarum. Ada juga ya, tapi itu dimensinya lebih kecil. Nah, tentu kita bertanya-tanya
Biasanya kalau plato Mensa Buteo ini berkembang di daerah Krit ya, di daerah gurun. Terus siapa dong media yang bisa erosi ini? Nah, tentu bayangan kita kalau gurun kan angin ya. Tapi sebetulnya angin kita pelajari kan tidak bisa membawa batuan-batuan besar ya, dia hanya bisa membawa pasir dan lempung. Jadi yang bisa mengerosi ini jelas hanya air permukaan. Nah ini kelihatan di sini ya, ini lembah sungai. Walaupun di gurun kita ketahui sebulan dalam setahun itu pasti akan ada banjirnya ya, dan kesempatan dia akan mengerosi batuan-batuan yang mudah dierosi di sekitarnya sehingga menghasilkan lembah-lembah yang memisahkan plato dengan mesa dan dengan butenya. Kita masuk ke miring landai yang kita sebut sebagai cuesta hingga igir atau punggungan homoklin ya di sini. Nah, jadi batasnya berapa ya, antara 10 sampai kurang lebih 45 derajat gitu ya di situ. Sementara batas cuesta dan igir atau punggungan homoklin sendiri kan hanya 25 derajat ya. Kurang dari 25 cuesta, lebih dari 25 kita sebut sebagai igir atau punggungan homoklin. Nah, ini contoh foto ini jelas kurang dari 25 ya. Ini masih cuesta. Yang di sini kanan atas kelihatannya sudah punggungan homoklin ya. Nah, kalian bisa diidentifikasi ya, ini lereng scarp slope, ini lereng lip slope. Kelihatan ya perlapisannya. Yang di kiri atas juga ini jelas bidang perlapisan rata gitu ya, resisten ya. Resisten kelihatan di puncaknya nih ya. Karena puncak dari cuesta, punggungan homoklin, hogback itu pasti disusun oleh batuan yang resisten gitu ya, sehingga dia menonjol di sana. Sementara di bagian depannya ya, scarp slope-nya ya dijadikan oleh rombakan-rombakan hasil gravitasi ya, talus. Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini. Nah, kalau kalian ingin menentukan cuesta, punggungan homoklin, hogback, itu jangan yang diukur, jangan yang scarp slope. Yang diukur adalah deep slope-nya ya. Itu yang penting ya, yang menentukan. Oke, kemudian kita masuk ke hogback sampai ke razorback ya di sini. Nah, ini hogback dia udah lebih besar dari 45 derajat ya, seperti di sini juga ya. Kemudian ini jelas dari perlapisannya ya. Ini deep slope, ini scarp slope ya. Nah, ini juga scarp slope, deep slope ya. Scarp slope-nya nggak kelihatan. Ini sudah hampir tegak ya, tegak di sini. Ini sudah razorback. Perhatikan dia lerengnya erosi semua ya. Ini juga hogback ya. Di perlapisannya, sementara di sini dia sudah halus semua ya. Nah, biasanya di lereng deep slope ya, di lereng belakang, itu ada erosi-erosi yang menyisakan batuan yang resisten itu bentuk-bentuk segitiga yang kita sebut sebagai bentuk lereng strika, flat iron. Ya, bentuknya kayak strika gitu ya, ujungnya runcing. Nah, ini hasil erosi akibat sungai-sungai yang menuruni deep slope ya di sini. Oke, itu. Nah, kemudian kita masuk di perlapisan miring dua arah ya. Jadi miring dua arah itu ada anticline, ada syncline. Anticline miringnya saling berlawanan, mangkok terbalik. Syncline itu miringnya saling berhadapan ya, mangkok terbuka. Tapi mangkoknya memanjang gitu ya di situ. Nah, di sini kita melihat bahwa anticline itu akan membuat bagian yang tinggi, kita sebut sebagai punggungan anticline. Sementara kalau syncline itu akan membuat topografi rendah yang disebut kita sebagai lembah syncline. Nah, tetapi karena proses erosi ya, biasanya kalau bagian puncak anticline itu regangan stres yang bekerja tensional itu menyebabkan banyak terbentuk rekahan dan patahan-patahan ya di puncak dari anticline, itu menyebabkan kemudian puncak anticline itu lebih mudah dierosi ya dibandingkan lembah syncline. Nah, sehingga dengan cepat biasanya puncak anticline itu tererosi dan menghasilkan pembalikan topografi ya. Ingat, pembalikan topografi ya, ini disebabkan erosi pada struktur lipatan yang sudah ada. Jadi bukan pembalikan struktur ya. Kalau pembalikan struktur itu bekerja lagi dari deformasi, anticline dibalik menjadi syncline, syncline dibalik menjadi anticline oleh gaya deformasi. Itu pembalikan struktural. Ya, tapi di sini kita mendiskusikan pembalikan topografi akibat proses eksogenik ya. Jadi bukan akibat deformasi kerak, tetapi semata-mata hanya oleh pelapukan dan erosi. Nah, jadi kita akan punya seperti ini ya. Jadi ini kan ini punggungan anticline seperti di sini ya, kemudian ada lembah syncline, tetapi kemudian kita lihat di sini ya,
puncak antiklinnya sudah tererosi sehingga kemudian batuan-batuan yang resistennya menjadi gawir gitu ya, sayap-sayap antiklin yang resisten menjadi gawir, sementara bagian tengahnya sudah tersingkap batuan yang kurang resisten sehingga dia menjadi lembah. Nah, ini kita sebut sebagai pembalikan topografi. Harusnya punggungan menjadi lembah. Namanya menjadi lembah antiklin. Ya, di situ. Nah, bagaimana siklin bisa nggak terbalik menjadi punggungan? Bisa ya di sini. Misalkan ini, karena siklin itu dia jarang sekali mengalami regangan ekstensif ya, karena dia posisinya berada di bawah permukaan bumi. Jadi dia jarang sekali mengalami proses pelapukan ya di situ, maupun erosi yang intens seperti antiklin. Jadi dia lebih lambat tererosi. Nah, akibatnya dia akan tersisa sebagai punggungan sinklin. Harusnya kan sinklin lembah ya, tapi karena dia batuannya resisten, sekitarnya puncak antiklinnya sudah tererosi, ya sudah dia akan tertinggal sebagai punggungan sinklin. Seperti pada foto ini ya, kita bisa lihat puncaknya ini harusnya antiklin ya, tapi kok strukturnya dia saling berhadapan ya, miringan lapisan. Nah, ini punggungan sinklin. Jadi foto ini sudah menunjukkan dia mengalami pembalikan topografi. Kemudian miring 3 arah ya. Jadi antiklin sinklin ini suatu saat kalau kita ikuti kemenurusan sumbunya ya, suatu saat dia akan melemah dan kemudian masuk ke bawah permukaan bumi ya, sehingga menunjam ya, sehingga miringnya ke 3 arah ya. Jadi bukan hanya berlawanan, tapi juga ada satu arah lagi yang masuk ke dalam kerak bumi yang kita sebut sebagai plunging atau menunjam. Ya, nah ini dia akan menghasilkan bentuk-bentuk zigzag ya ketika tererosi di sini, baik itu punggungan antiklin maupun maupun lembah sinklin, ataupun punggungan sinklin maupun lembah antiklinnya dia akan zigzag seperti ini ya di situ. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat dia ya Sheep Mountains ya di sini. Jadi dia menunjam gini ya. Nah, di sini juga ada yang menunjam dari sisi sini. Nah, kita lihat foto udaranya ya di sini. Nah, ya, jadi bentuknya dia V gitu ya di situ. Nah, kemudian miring 4 arah, kubah dan cekungan. Pola alirannya anular ya di sini. Kemudian kita lihat gawirnya yang dibentuk oleh scarp slope maupun deep slope ini juga melingkar ya di sini. Nah, di situ baik menjauh pada dome maupun dia saling bertemu seperti pada cekungan deep slope-nya ya di sini. Oke, itu. Nah, kita kemudian tinggalkan ya bentuk lahan struktural yang dibentuk oleh perlapisan baik horizontal maupun miring. Kita kemudian masuk ke bentuk lahan struktural yang dibentuk oleh kekar ya. Baik, biasanya bentuk lahan kekar itu terbentuk pada semua batuan ya di situ. Jadi tapi yang paling jelas meninggalkan bentuk topografi yang khas itu adalah batuan beku intrusif. Mengapa? Karena kalau batuan sedimen dia sudah memiliki perlapisan ya, ketika retak ya dia biasanya akan dengan cepat lapuk. Ya, tapi kalau batuan beku dia lebih resisten kan di situ ya. Kemudian dia juga belum memiliki retakan internal ya. Nah, dia baru mengalami retakan ketika batuan penutupnya hilang akibat erosi. Dia kemudian mengalami pengembangan ekshumasi ke permukaan ya di situ, sehingga terbentuklah kekar-kekar eksfoliasi ya di sini. Nah, kekar eksfoliasi itu dia biasanya miring relatif dengan kemiringan dari ekspansinya ya, karena sesuatu yang ditekan begitu penekannya hilang dia seolah-olah seperti memuai gitu ya volumenya. Nah, ini batuan akan retak di sana. Dan retakan-retakan ini kemudian menjadi proses di mana proses hidrolisis terkonsentrasi di bidang retakan dan meninggalkan batuan-batuan inti yang kemudian dia saling bertumpuk ya. Nah, yang pertama tor. Tor ini penumpukan dari batuan inti gitu ya di situ, di mana sekitarnya itu sudah berubah menjadi lempung, hidrolisis kan hasilnya lempung, dan itu kemudian sudah tererosi menjauh. Jadi menyisakan batuan inti yang segar ya. Seperti ini juga ya. Nah, ini adalah tor. Ya. Jadi permukaannya di sini gitu ya. Nah, besar sudah lempung, nah ini sisanya. Ya.
Yang kedua Inselbach ya. Inselbach ini gunung pulau karena apa? Karena dia di daerah gurun itu datar gitu ya seperti laut. Atau kemudian ada gunung sendirian gitu ya. Nah di sini ini sebetulnya mirip seperti Thor tapi ukurannya jauh lebih besar ya. Jadi dia awalnya di bawah permukaan ya di situ kemudian batu bentuknya hilang ke erosi, diekspos gitu ya di situ kemudian menjadi satu island mountain ya sudah di sini. Retak-retakannya juga akan menghasilkan bentuk yang khas ya. Bedanya dengan Thor apa? Dimensinya ya di situ. Baik ya, kemudian kita tinggalkan bentuk lahan kekar ya, dan kita bentuk lahan patahan. Nah, patahan di sini akan menghasilkan kelurusan tebing atau gawir ya. Gawirnya merupakan gawir erosi ya, gawir sesar ya, bukan gawir erosi, tapi gawir yang dibentuk oleh pergeseran bidang patahan ya di sini. Nah, jadi gawir tersebut bisa dibentuk oleh pergeseran vertikal. Kita mengenal patahan yang bergerak vertikal itu patahan normal maupun patahan naik ya, sesar normal, sesar naik, sesar nanjak ya. Sementara kalau sesar geser ya di sini itu jarang dia menghasilkan satu gawir gitu ya. Jadi hanya lurusan aja gitu ya, lurusan lembah. Tapi gawirnya jarang di situ. Nah, ya jadi perbedaan tinggi relief ya. Perbedaan tinggi itu disebut sebagai relief dan batasnya itu biasanya sesuatu tebing yang lurus ya. Dan kalau di sana kita jumpai ada jejak-jejak sesar, tadi dia disebut sebagai gawir sesar ya di situ. Nah, ciri-ciri morfologi sesar ya itu apa namanya? Ada 8 beda tinggi relief ya yang mencolok, resistensi batuan yang beda karena ada pergeseran, adanya dataran depresi yang sempit memanjang, dijumpai sistem tebing gawir yang lurus ya di situ. Kemudian batas yang curam antara perbukitan pegunungan dengan dataran sekitarnya, adanya kelurusan sungai melewati zona patahan, membelok tiba-tiba atau menyimpang dari pola alirannya, dendritik jadi subdendritik gitu kan, itu berarti ada patahan. Kemudian adanya mata air, kecil mata air yang di beberapa tempat bisa kita hubungkan menjadi satu kelurusan. Kemudian jenis pola penyalurannya biasanya rektangular, trellis, subdendritik, dan macam-macam ya di situ. Nah, yang mencolok dari patahan adalah kemampuan dia meninggalkan gawir sesar ya di sini. Nah, gawir sesar itu dia dibentuk oleh pergerakan sesar itu sendiri gitu ya. Jadi pada gawir itulah pergeseran terjadi ya di situ. Nah, tetapi kemudian karena proses eksogenik, gawir sesar ini kan akan mengalami pelapukan dan erosi. Ya, maka ini terjadilah perkembangan gitu ya dari gawir sesar, fault scarp menuju residual ya di sini. Sampai bentuknya ya peneplain. Ingat semua yang ada di permukaan bumi kalau terkena pelapukan dan erosi ya tujuan akhirnya adalah peneplain kan hampir datar. Nah tapi dalam menuju peneplain tadi gitu ya gawir sesarnya biasanya akan meninggalkan bentuk-bentuk khas seperti di bagian depan ini ada segitiga-segitiga yang kita kenal sebagai triangular facet ya. Nah ini merupakan sisa dari gawir sesar yang yang masih bertahan sementara sekitarnya sudah tererosi oleh sungai-sungai yang menuruni gawir sesar tadi ya membentuk lembah-lembah dan kemudian menghamburkan sedimennya di dalam bentuk kipas aluvial. Nah, triangular facet ya ini bentuknya mudah diamati jadi segitiga gitu ya di situ. Nah, kemudian dia lurus gitu ya di situ. Jadi ada kelurusan dari triangular facetnya. Oke, nah ini bisa habis nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya sampai menuju residual ya satu saat habis. Ya. Nah, untuk itu kita harus belajar juga ya jenis-jenis gawir sesar ini tidak semua akan meninggalkan triangular facet ya. Mengapa? Karena triangular facet biasanya terbentuk pada sesar normal atau sesar turun di mana beda tinggi atau relief itu antara blok naik dan blok turunnya cukup besar gitu ya. Kenapa? Karena gerakan dari sesar normal, sesar turun kan adalah ditarik oleh gravitasi akibat adanya tensional ya, stres tensional, ya ruangannya bertambah sehingga batuan-batuan yang ada di permukaan ya bergerak turun ditarik oleh gravitasi karena dia tersedia ruang untuk turun gitu ya. Nah, jadi karena ada beda tinggi, gawirnya akan terbentuk jelas sehingga kemudian ya erosi yang terjadi pada gawir sesar itu akan meninggalkan bentuk triangular facet yang di sini. Kadang juga disebut trapezoid ya kalau misalkan bentuknya bukan segitiga tetapi
macam segitiga terpancung trapezoid ya di situ. Nah, bagaimana dengan sesar naik? Nah, sesar naik itu geraknya lebih susah karena melawan gravitasi. Jadi dia sebetulnya bergerak karena ruangannya menyempit kan, karena dia mengalami pemendekan tadi ya, karena stres kompresi. Tentu gerakannya juga nggak banyak gitu ya, jadi dia terangkat pelan-pelan sekali gitu ya, sehingga dia jarang meninggalkan gawir yang reliefnya besar gitu ya, beda tingginya besar. Jadi jarang menghasilkan triangular facet ya di situ. Sama dengan misalkan sesar geser gitu ya di situ. Jadi memang jarang meninggalkan triangular facet. Jadi ini jenis-jenis apa namanya gawir sesar ya di situ. Jadi gawir sesar yang tunggal, kemudian ada yang apa namanya staircase ya tangga karena dia ada beberapa blok sesar di sini bersebelahan. Kemudian ada yang apa namanya sesar naik ya, sesar geser di sini. Dia ada sakpon, sakpon ini ada kolam atau rawa ya di situ. Kemudian ada saterit, saterit ini ada punggungan yang akibat terjepit ya di situ. Ya kemudian ada kerasjun ya di sini. Ya biasanya ada bereaksi sesar gitu ya di situ. Kemudian ada apa namanya yang sudah tertimbun ya di sini tertimbun. Kemudian dia bergerak lagi ke belakang gitu ya di sini. Jadi macam-macam ya di situ. Tapi yang penting bagaimana kita mengidentifikasi secara normal dari triangular facet atau trapezoid facet ya. Kemudian yang lain sesar naik itu tetap ada beda relief tapi triangular facetnya jarang. Sementara kalau sesar geser biasanya jarang ada beda relief ya. Dia hanya kelurusan aja lembah atau sungai di situ. Nah, kemudian yang sesar aktif ya di sini, sesar aktif ini contoh sesar geser. Jadi ada pembelokan sungai di sini ya. Kemudian ada sakpon, ada rawa-rawa atau danau yang di sini. Kemudian ada yang satelit, hubungan yang terjepit ya di sini. Macam-macam ya. Itu adalah morfologi yang dibentuk oleh sesar aktif. Nah, ini kalau kita lihat pola konturnya lurus ya di sini. Jadi sungainya belok nih ya. Dari sini belok ke sebelah sini. Sama ya di sini juga. Ya konsisten beloknya ya di sini. Kemudian ada kelurusan topografi ya di sini. Nah, jadi ini identifikasi bagaimana kelurusan kita manfaatkan sebagai unsur apa namanya identifikasi dari bentang alam struktural. Baik, kemudian yang terakhir ini untuk klasifikasi ya bentuk muka bumi. Jadi untuk proses pemetaan geomorfologi ya itu biasanya kita mengacu pada salah satu klasifikasi. Ada banyak klasifikasi yang nanti kita diskusikan minggu depan ya. Tapi apa namanya di sini di geologi kita pakai klasifikasi BMB bentuk muka bumi yang disusun oleh Brahmantia dan Bandono. Ya, dan sebetulnya dia menggunakan bentuk lahan ya di situ. Misalkan kalau yang lapisan datar, dia membagi ada Bukit Mesa, Bukit Putih, dataran antar perbukitan atau dataran erosional ya. Kemudian ada lembah batu. Kalian bisa nambah lagi gitu ya. Misalkan kalau kalian menyebut sebagai apa namanya talus, gawir erosi gitu ya bisa. Kalau lipatan, nah lipatan ini menurut Brahmanto Bandono itu minimal ada 11, kalian bisa nambah loh ya. Ini tergantung pada apa yang kita amati dan apakah yang kita amati itu tercermin di dalam peta yang kita pakai gitu ya. Ada punggungan sinkline, punggungan antiklin, punggungan cuesta, homoklin, oblek, lembah sinkline, lembah antiklin, homoklin, ya, kubah antiklin, kubah ini yang bikin apa namanya 4 arah tadi ya. Kemudian dataran denudasi sesar, jadi sesarnya udah tererosi semua gitu ya, udah peneklin. Nah ini apa namanya kalian bisa nambah ya minimal. Jadi sebetulnya klasifikasi ini terus berkembang sesuai dengan skala pengamatan dan teramati atau tidak pada skala tersebut. Kalau sesar ada blok sesar ya di situ. Jadi ada Voltscap, gawir sesar, faset segitiga, faset trapezoid. Nah ini faset trapezoid ya, segitiga terpancung. Kalau segitiga ini dia faset segitiga ya, triangular faset ya di situ. Kemudian ada hubungan horse ya di sini, hubungan sesar. Kemudian ada namanya bancuh ya, bancuh di sini. Bancuh ini batuan-batuan samudra gitu ya.
yang terlalu naik, ya, kemudian ada dataran denudasi. Nah, istilah denudasi sendiri merupakan istilah yang menunjukkan adanya peneplenisasi gitu ya. Artinya dia sudah tertelanjangi. Jadi regolitnya udah terkupas sehingga semuanya ya udah hampir datar gitu ya, hampir datar dan apa namanya nyaris tidak bisa kita memiliki bentuk yang topografi yang khas gitu ya, selain bentuk apa namanya hasil dari pemetaan geologi lah baru kita ketahui oh ternyata ada struktur geologi di sana. Tapi permukaannya sudah peneplain. Baik, itu yang bisa kita pelajari mengenai bentang alam struktural. Semoga bermanfaat.